Saya sejak semula menjadi Bupati Solo mengangkat visi mewujudkan Kabupaten Solo yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat madani dalam nuansa adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kita Belah. Itu saya formulasikan ke dalam 4 pilar pembangunan. Yang pilar pembangunan pertama adalah ekonomi kerakyatan dan pariwisata. Sehubungan dengan itu, saya ingin menggambarkan bahwa keberhasilan sebuah pembangunan untuk ekonomi kerakyatan dan pariwisata ini adalah pertumbuhan ekonomi. Relawan kesehatan itu yang diambilkan dari masyarakat. Dia membantu puskesmas, membantu pustu dalam mendata masyarakat yang sakit. Jadi ini juga kemajuan-kemajuan yang sudah kami capai dalam membangun kesehatan. Sebesar 5,33%. Dan itu sudah melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,29. Ini adalah tanda-tanda keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian keberhasilan yang kedua adalah tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat kami sekarang di Solo ini adalah sebesar 32,41 juta per orang per tahun. Dan dalam artian adalah sudah rata-rata 2,5 juta per bulan per orang. Kalau kita bandingkan dengan standar kemiskinan, jujur saya katakan sudah tidak ada lagi orang miskin di Solo. Karena standar kemiskinan itu orang yang pengeluarannya di bawah 410.000 per bulan. Tidak ada lagi di Solo. Tapi kenyataannya di Solo masih ada data miskin sebesar 8,8%. Masih ada. Dan itu lebih mengarah kepada masyarakat yang rentan miskin. Sebenarnya secara hari tidak ada lagi orang miskin. Tapi angka kemiskinan itu selalu turun. Tahun 2019 tingkat kemiskinan kami 9,32%. Sekarang tinggal 8,8%. Artinya berkurang tingkat kemiskinan. Saya melihat ukuran keberhasilan pembangunan dari data-data yang demikian. Tidak mungkin dari data yang lain. Kemudian pilar kami yang kedua adalah pilar pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan ini saya punya keinginan di Solo ini tidak ada orang sakit. Tidak ada orang sakit. Tapi itu kan keinginan saya. Dan saya melihat untuk membangun kesehatan ini kerja keras. Yang pertama tentang pembiayaan. Kita dana pembiayaan terbatas. Kemudian merubah perilaku masyarakat. Ini yang paling sulit. Walaupun kita sudah membangun apa yang namanya Forum Kabupaten Sehat, sudah kita bangun bagaimana menggerakkan masyarakat agar hidup sehat. Tapi selalu terbentur. Banyak hal yang membuat kami terbentur. Misalnya tentang penyediaan sanitasi di rumah-rumah masyarakat. Penyediaan air minum di rumah masyarakat itu masih belum bisa kami penuhi secara mutlak. Karena sesuai dengan program Presiden Republik Indonesia, tahun 2019 itu yang namanya Universal Access, 95% masyarakat sudah harus menikmati air bersih. Mudah-mudahan ya tahun ini bisa kita mencapai 75% masyarakat kita terairi oleh air bersih. Kemudian lagi tinggal kita bagaimana kita merubah perilaku masyarakat hidup sehat. Bagaimana dia bisa mengkonsumsi gizi yang cukup. Karena merubah perilaku ini sangat susah sekali. Sekarang kami sedang membuat perda, namanya Perda ASI. Perda air susu ibu. Jadi setiap ibu yang melahirkan wajib menyusui anaknya. Jadi tidak boleh nanti ibu melahirkan itu membeli susu buatan. Untuk ini kami punya satu rumah sakit di PC, 19 puskesmas, 86 puskesmas pembantu. Itu yang kita miliki dalam rangka melayani masyarakat. Dan kita juga di Kabupaten Solo ini mempunyai relawan kesehatan. Di samping ada petugas kesehatan di lapangan, namanya di puskesmas dan di pustu, kita juga punya relawan. Relawan kesehatan itu yang diambilkan dari masyarakat. Dia membantu puskesmas, membantu pustu dalam mendata masyarakat yang sakit.
Nah, jadi ini juga kemajuan-kemajuan yang sudah kami capai dalam membangun kesehatan. Kemudian pilar kami yang ketiga adalah pilar pembangunan pendidikan. Nah, pilar pembangunan pendidikan ini seperti sering saya katakan, memang benar seorang bupati yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunannya tidak akan terkenal. Karena hasilnya lama sekali. Kalau hari ini misalnya ketika saya mulai menjabat bupati kepala daerah, usia anak itu baru masuk sekolah, saya berhenti baru kelas 5 dia. Dalam kaitan ini kami coba membuat sebuah model pembangunan seperti yang saya katakan tadi, sekolah umum berbasis pesantren. Artinya apa? Dia sekolah umum tapi suasananya suasana pesantren. Yang kita ciptakan adalah masyarakat masa datang yang berakhlak mulia. Ini sebuah inovasi bagi kami di Solo dalam rangka membangun pendidikan di Kabupaten Solo. Itu pilar kami yang ketiga. Pilar kami yang keempat adalah pembangunan pemerintahan yang bersih dan kuat. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir pemerintah Kabupaten Solo sudah memperoleh opini WTP dari pemeriksaan BPK perwakilan Sumbar. Ini juga selalu dinilai oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita ini Kabupaten Solo ini berada pada ranking ke-109 dari 359 kabupaten di Republik Indonesia. Dan itu dengan nilai yang sangat tinggi. Untuk Provinsi Sumatera Barat kami berada pada peringkat kedua di bawah pesisir selatan. Itu kemajuan juga yang kami capai. Tentang perkembangan pariwisata, ya kami membatasi. Sebenarnya di Solo ini ada data pariwisata sebanyak 182 objek wisata. Apakah itu wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, banyak. Kami hanya membatasi untuk 5 tahun terakhir hanya 3 kawasan saja yang kami bangun. Yang pertama kawasan Singkara, Dermaga Danau Singkara, Puncak Gagawan di Peninggalan, kemudian Batu Galeh di Sulit Aye. Itu prioritas kami 3 tahun terakhir. Kemudian yang kedua yang kami bangun adalah Taman Hutan Wisata Kota di ibu kota ini. Di Arus Suka ini. Nah, kemudian yang ketiga prioritas kami adalah kawasan Danau Kembar. Kawasan Danau Kembar dengan puncak Bukit Cambainya dan terutama kawasan Alan Panjang Resort. Begini, yang pertama tantangan yang harus kita lihat adalah merubah perilaku masyarakat. Yang saya katakan perilaku masyarakat yang biasanya nirimo, antipati, pasif. Nah, saya sebenarnya berharap masyarakat itu produktif, progresif. Dan masyarakat kita inovator. Artinya bersama-sama membangun Kabupaten Solo dengan pemerintah daerah. Sekarang sebenarnya sudah mulai. Bagaimana kita menumbuhkan pendapatan masyarakat sudah mulai. Tidak ada lagi sekarang masyarakat yang menganggur. Hampir tidak ada lagi lahan yang terlantar. Ini sebuah kemajuan sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat, merubah mindset masyarakat dari mindset konvensional atau tradisional menjadi mindset modern. Itu tantangan paling besar. Siapapun jadi kepala daerah itu tantangan utamanya. Nah, kemudian yang kedua tantangan yang kami alami adalah kesulitan yang karena sumber daya manusia yang handal. Nah, kemudian yang kedua kesulitan sumber dana dalam pengelolaan kekayaan alam kita yang cukup luas ini. Nah, kita punya wilayah 4.000 km kurang lebih. Kita punya penduduk hanya 382.000 jiwa kurang lebih. Dan kita hanya punya dana APBD 1,2 triliun. 1,2 triliun itu 700 miliar sudah habis untuk belanja gaji dan belanja pegawai. Hanya 500 miliar yang bisa untuk pembangunan masyarakat untuk 74 nagari. Nah, itu tantangan juga bagi kita yang kedua. Nah, karena itu ke depan, kepala daerah ke depan harus lebih rajin, harus lebih kreatif mengelola potensi daerah
sehingga menghasilkan pendapatan daerah. Karena kalau kita terus-menerus tergantung kepada pemerintah pusat, kita tidak bakal maju-maju.